wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, pertama-tama segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul pada daurah hari keempat. Salat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada tauladan kita Rasulullah Muhammad SAW. Atas jasa beliau lah kita masih bisa merasakan kenikmatan Islam sampai hari ini. Oke, insya Allah pertemuan ini akan menjadi ujung dari pembahasan tasawurat ya. Semoga keburu. Oke, kita lanjut ke matan berikutnya, yaitu nomor berapa? 33. Oke, silakan buka matanya di nomor 33. Oke, qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi masyayikhihi fid dharain amin. Berkata Imam Al-Akhdari rahimahullah dalam matan beliau, wa nisbatul alfazi lil ma'ani khamsatu aqsamin bila nuqsani. Tawatu'un tasyakkukun takhalufu wal ishtiraku aksuhut taraduf. Oke, ini sebenarnya bab yang cukup mudah ya. Hanya istilahnya lumayan banyak jadi kita harus ihtimam. Wa nisbatu al-alfazi lil ma'ani. Dan posisi lafaz-lafaz terhadap makna-makna itu ada khamsatu aqsamin, ada 5 jenis. Oke. Posisi lafaz kepada maknanya itu ada 5 jenis pembagian. Bila nuqsani, jangan dikurangi. Yang pertama ada namanya tawatu'un, yang kedua tasyakkukun, yang ketiga takhaluf, yang keempat al-ishtiraq, lawannya taraduf. Oke. Nah, apa saja kelima hal ini? Pertama kita akan sebutin dari definisi ta'rif Arabnya dulu ya. Yang pertama tawatu. Tawatu adalah idza ittahada al-lafzu wal ma'na, idza ittahada al-lafzu wal ma'na, jika lafaz dan maknanya itu bersatu, maksudnya satu lafaz satu makna. Wa kana al-ma'na kulliyan, dan maknanya itu bersifat kulli. Maksudnya kulli adalah sesuatu yang bisa punya afrod. Kota kemarin kan, kota itu kulli, afrodnya ada Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya dan lain-lain. Lawannya juz'i. Oke, maka tawatu adalah jika lafaz satu, makna juga satu. Ya. Wa kana al-ma'na kulliyan, lalu maknanya itu bersifat kulli. Wastawal ma'na fil afrod allati tashtariku fi. Wastawa, dan setara makna-makna pada afrod-afrod makna tersebut. Atau gini, wastawa al-ma'na fi afrodihi, gitu. Idza ittahada al-lafzu wal ma'na wa kana al-ma'na kulliyan wastawa al-ma'na fi afrodihi. Istawa, alif sin ta waw alif maksurah, wastawa al-ma'na fi afrodihi. Oke.
Artinya, jika lafaz dan maknanya itu satu, okay, dan maknanya ini bersifat kulli, memiliki afrod, lalu afrodnya itu bersifat setara. Setara itu maksudnya tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Misalnya gimana? Misalnya adalah misalnya tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Seseorang itu misalnya sifat sifat apa misalnya? Yang makna-maknanya itu dia tidak ada tafawud, tidak ada lebih, tidak ada kurang. Nanti lawannya itu adalah at-tasyaqquk. Sama. Idza tahada lafzu wal ma'na wa kana al ma'na kulliyan tapi lam yastawi al ma'na fi afrodi. Ya, jadi kita tambahin lam aja kalau yang di tasyaqquk. Yang tawatu tadi ketika lafaz dan maknanya itu satu atau tidak berbeda gitu ya, sama. Wa kana al ma'na kulliyan, lalu maknanya bersifat kulli. Dan afrod pada makna-makna itu tidak ada tafawud, tidak ada naik turun, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Contohnya itu adalah manusia. Kata hayawan natik itu adalah lafaz dengan makna yang satu. Lafaz dengan makna yang satu itu gimana? Maksudnya nanti ada lafaz yang maknanya itu banyak. Ada yang satu makna tapi lafaznya banyak. Oke, nanti itu di nomor setelahnya. Tapi yang tawatu ini lafaznya satu, punya makna cuma satu. Dan maknanya itu bersifat kulli. Oke, manusia, insan adalah hayawan natik. Nah, itu kan bersifat kulli, bisa mencakup banyak afrod. Nah, di dalam afrodnya itu bersifat setara, nggak ada yang lebih manusia, nggak ada yang kurang manusia. Paham? Jadi pas kita sebut manusia, itu afrodnya setara. Zaid nggak lebih manusia daripada Khalid misalnya. Mereka bersifat sama dalam sifat hayawan dan sifat natik. Itu namanya tawatu. Sedangkan misalnya tasyaqquk yang kedua, dia lafaznya satu, maknanya juga satu. Lalu maknanya ini kulli, tapi ada tafawud, alias tidak setara. Ada yang lebih, ada yang kurang. Misalnya apa? Misalnya sifat ilmu. Ilmu itu ada yang lebih berilmu, ada yang kurang berilmu. Atau misalnya bayal, putih. Ada yang lebih putih, ada yang kurang putih. Putihnya apa misalnya? Putihnya baju nggak lebih putih dari kertas. Maka itu dia nisbah lafaz ke maknanya bersifat tasyaqquk. Ada kesenjangan. Ada yang lebih, ada yang kurang. Misalnya kita sebut dingin. Nah, maka dingin itu tawatu atau tasyaqquk? Lafaz yang tasyaqquk. Karena dia makna yang ada tafawutnya. Ada yang lebih dingin, ada yang kurang dingin. Atau misalnya kita bilang hidup. Sesuatu yang hidup. Itu tawatu atau tasyaqquk? Tawatu. Karena nggak ada yang lebih hidup, nggak ada yang kurang hidup kan. Atau mati, nggak ada yang lebih mati, nggak ada yang kurang mati. Atau banyak lah ya. Misalnya kita ambil aja contoh-contoh lafaz yang memiliki makna kulli dan dia nggak ada tafawud. Misalnya apa? Gen Z misalnya. Ada nggak yang lebih Gen Z dan yang kurang Gen Z? Gak ada, karena kalau delay dengan definisi Gen Z adalah yang lahir pada berapa? 2000 ke atas.
Maka dia nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Kecuali kalau kita ambil dari segi makna karakternya. Gen Z dalam arti kalau curhat di story, ya kan? Kalau punya masalah pribadi diumbar di Twitter misalnya gitu. Tapi secara makna Gen Z yang lahir pada 2000 ke atas itu tidak ada tafawut. Maka dia adalah makna yang atau lafaz yang memiliki makna tawatu. Lalu yang ketiga, al-ishtiraq misalnya. Bukan misalnya ya. Nomor 3, al-ishtiraq. Al-ishtiraq adalah ittahadal lafzu wa ta'addadal ma'na. Lafaznya satu tapi maknanya banyak. Ishtiraq lafaznya satu, maknanya banyak. Berarti bisa kita bilang multi makna. Contohnya apa? Contohnya kita bilang ainun, mata. Mata itu lafaznya satu, tapi maknanya bisa mata air, bisa mata manusia, bisa mata-mata, jasus. Oke, nah itu maka dia lafaz musytarak. Nah ada lawannya, yaitu adalah taroduf. Wal ishtiraqu aksuhu taroduf. Taroduf adalah ittihadul makna wa ta'addadal lafz. Maknanya satu, lafaznya banyak. Berarti secara permudah kita bisa bilang taroduf itu adalah sinonim. Dia maknanya satu tapi lafaznya ada banyak yang memiliki makna yang sama. Itu mudah lah ya. Jadi tawatu, satu lafaz memiliki satu makna yang maknanya itu tidak ada tafawut. Itu tawatu. Tasyakuk, satu lafaz memiliki satu makna yang maknanya tidak ada yang maknanya ada tafawut. Ishtiraq, satu lafaz banyak makna. Taroduf kebalikannya, satu makna banyak lafaz. Sama ada yang terakhir at-tabayun, atau kalau di matanya disebut takholuf. Takholuf itu nama lainnya adalah tabayunun. Nah, apa itu takholuf atau tabayun? Definisi Arabnya begini: alla yasduqu ahadul lafzaini al-kulliyaini. La yasduq ahadu al-lafzaini al-kulliyaini ala syai'in mimma yasduqu alaihi al-akhar. Ini ulang. Alla yasduq ahadul lafzaini al-kulliyaini ala syai'in mimma yasduqu alaihi al-akhar. Sebenarnya definisinya aja yang panjang. Sebenarnya intinya mah tabayun adalah dua kata yang memiliki dua makna yang beda-beda. Jadi perbedaan total itu namanya tabayun. Maksudnya apa? La yasduq ahadul lafzaini al-kulliyaini ala syai'in mimma yasduqu alaihi al-akhar. Ada dua lafaz kulli punya dua makna dari lafaz itu. Yang mana makna satu tidak cocok kepada lafaz dua. Makna dua tidak cocok pada lafaz satu gitu. Itu arti dari tabayun. Ya contohnya misalnya antara kursi sama lampu. Nah, itu adalah dua lafaz yang tabayun. Yang dia maknanya nggak ada hubungannya, berbeda total. Antara ilmu usul fikih sama ilmu tauhid misalnya. Maka itu adalah nisbah mereka adalah tabayun. Berbeda total. Nah, itulah yang disebut oleh beliau dalam matan. Tawatun tasyakukun takhalufu wal ishtiraq wa aksuhu taraduf. Ada tawatu, tasyakuk, takhaluf.
ada ishtirak, ada taraduf. Hanya ada tambahan yang nggak beliau sebut di matan. Yang nomor 5, jadi 1, 2, 3, 4, 5 6, nomor 6 itu ada umum wa khusus min wajhin. Umum wa khusus min wajhin. Umum khusus min wajhin itu gimana? Umum dia adalah sesuatu yang lebih luas, khusus adalah sesuatu yang lebih detail atau lebih spesifik. Tapi min wajhin hanya dari sebagian sisinya. Nah, itu umum khusus min wajhin. Misalnya kita ada sesuatu yang A di sini, ini B, maka dia ada hal yang sama. Nah, itu namanya umum khusus min wajhin. Contohnya apa kalau di sini? Ini lupa nyari contoh umum khusus wajhin. Al-insan memanah amin awal hayatan aras. Oke, berarti misalnya kata insan, manusia, sama kata kuda. Nah, maka mereka dua hal yang berbeda, tapi mereka memiliki bagian yang sama, yaitu adalah hayawan, sifat hayawan. Nah, itu disebut umum khusus wajhi atau min wajhi. Ada yang ke-7 namanya umum khusus mutlak. Kalau umum khusus mutlak itu adalah umum di dalamnya tercakup sesuatu yang khusus. Umum khusus mutlak. Contohnya apa? Hubungan antara lafaz insan dengan lafaz hayawan. Oke. Maka lafaz hayawan itu di lingkaran yang besar. Nah, ini hayawan. Sedangkan insan adalah bagian di dalam yang lebih spesifik. Kenapa lebih spesifik? Karena dia bukan cuma hayawan insan itu kan, tapi ada spesifikasi lagi, yaitu natik. Hayawan khusus yang bisa berpikir. Maka dia ada di lingkaran dalam. Di luar hewan yang bisa berpikir, berarti ada lingkaran yang lebih luasan. Ada hewan-hewan lain. Nah, maka itu disebut umum khusus mutlak. Paham bedanya? Antara perbedaan umum khusus wajhi sama umum khusus mutlak. Antara jeruk sama semangka, itu umum khusus apa? Mutlak atau wajhi? Wajhi, karena sama-sama buah. Gitu ya. Jadi kalau umum khusus mutlak misalnya antara lafaz buah sama lafaz semangka, itu umum khusus mutlak. Oke, itulah nisbah antara alfaz dengan makna. Nisbatu alfadhi lil ma'ani. Hanya sebenarnya itu secara umum ya. Beliau Imam Akhdari menyebut nisbatul al-fadilil ma'ani itu secara umum ini adalah penempatan lafaz kepada maknanya. Tapi sebenarnya kalau mau kita spesifikin lagi, Imam Ali As-Sabban itu dalam hasyiah beliau membedakan. Jadi dari 5 yang tadi itu tidak semuanya nisbatul alfaz kepada makna. Yang nisbatul alfaz ke makna itu hanya yang ishtirak aja. Karena kalau ishtirak kan adalah ittihadul lafzi wa ta'addud makna.
lafaznya satu, maknanya banyak. Maka itu nisbah lafaz kepada makna isyirah. Tapi kalau misalnya kita lihat dari awal, tawatu. Tawatu itu adalah lafaz, maknanya banyak, dan maknanya itu punya afrod yang tidak ada tafawut. Maka kata beliau itu adalah nisbatul makna li afrodihi. Tawatu. Tapi ini maklumat aja ya, nggak perlu dipahamin sekarang juga nggak apa-apa. Tawatu itu berarti nisbatul makna lil afrod. Tasyakkuk juga nisbatul makna lil afrod. Bisa dipahami nih. Kita sederhanakan aja ya. Tawatu. Tawatu ini adalah satu lafaz, satu makna. Nah, si makna ini kuli. Kalau maknanya kuli berarti kan dia punya afrod tuh. Dari maknanya ini punya afrod. A, B, C, D, E gitu. Nah, antara afrod-afrodnya tidak ada yang lebih bermakna ini atau tidak ada yang kurang bermakna itu. Misalnya tadi kita sebut manusia, lafaz insan. Insan, maknanya hayawan, natik. Nah, afrodnya ada banyak. Dan Zaid, Khalid, bla 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 nama-nama orang. Apakah ada satu yang lebih manusia daripada yang lainnya? Tidak ada, maka dia disebut tawatu. Ketika afrodnya ini setara atau yastawi. Paham ya? Yang kedua, tasyakkuk. Tasyakkuk. Sama, satu lafaz, satu makna, maknanya ini bersifat kulli, dan afrodnya itu punya tafawut, punya naik turun. Ada yang lebih, ada yang kurang. Contoh lafaznya adalah ilmu. Nah, maka afrodnya yang memiliki ilmu itu dia ada yang lebih, misalnya A ini lebih, ada yang biasa aja, ada yang kurang. Dia ada tafawut. Nah, berarti kan sebenarnya kata Imam Soban ini adalah hubungan antara makna kepada afrodnya, bukan fokus pada hubungan lafaz pada makna. Lalu yang ketiga ada tadi isytirok. Isytirok mah gampang. Satu lafaz banyak makna. Banyak makna. Taroduf itu adalah satu banyak lafaz, satu makna. Maka kata Imam Soban, yang taroduf ini sebenarnya dia adalah nisbatun bainal lafzi wal lafzi. Dia sedang membahas hubungan antara satu lafaz dengan lafaz yang lain. Sama yang terakhir tadi ada tabayun atau takholuf. Ini dua lafaz dengan dua makna yang berbeda. Dua makna berbeda.
Kalau ini berarti kata beliau nisbah antara makna satu dengan makna kedua. Ya, kalau kita sederhanakan adalah nisbatul alfadhi lil ma'ani. Sah saja untuk dibilang nisbatul alfadhi lil ma'ani. Paham ya ini? Ada pertanyaan di sini? Ada yang masih belum paham? Lalu kemudian ada umum khusus wajhi, yang ini umum khusus wajhi, ada umum khusus mutlak. Apa? Tasawi. Kalau nanti nggak ada di Malawi soal. Kalau nggak ada pertanyaan, kita masuk ke matan yang berikutnya. Walafdu imma tolabun au khobar. Suatu lafaz itu dia imma tolabun berupa permintaan, atau khobaru atau berupa kabar, informasi. Ya kan, jumlah itu ada khobari, ada jumlah insya'i. Tolabun itu maksudnya adalah yang insya'i. Berarti apa? Khobar itu adalah sesuatu yang bisa ada jujur, ada bohong. Itu khobar. Kalau tolab itu adalah sesuatu yang tidak ada opsi jujur, tidak ada opsi bohong. Pergi sana, apakah itu ada jujur, ada bohong? Nggak ada. Diem, nggak ada jujur, nggak ada bohong. Beda kalau khobar kan, dia sudah pergi, maka bisa jujur, bisa bohong. Maka khobar adalah sesuatu yang bisa ada jujur, ada bohong. Tolab adalah sesuatu yang tidak ada jujur, tidak ada bohong. Wa awwalun salah satu kam. Dan yang pertama, si tolab ini ada 3 jenis, akan kita sebut. Wa awwalun maksudnya tolab, salah satu, ada 3 pembagian. Amrun ma'asti'la wa aqsuhu du'a wa fit tasawi faltimasun wa qawah. Amrun disebut amr kalau bawah ke atas. Amrun ma'asti'la wa aqsuhu du'a. Dan kalau amrun itu dari atas ke bawah. Oke. Disebut amr kalau dari perintah dari atas ke bawah. Kalau dari aksuhu, kalau sebaliknya dari bawah ke atas, disebut doa. Oke, wafit tasawi, tapi dalam yang setara, teman ke teman misalnya, faltimasun waqa'a, disebut iltimas. Perintah dari yang lebih berkuasa kepada yang dikuasai, itu adalah amrun. Kepada yang dari yang dikuasai kepada yang menguasai, itu namanya doa. Kalau pada hal yang setara, itu namanya iltimas. Apa? Waqa'a terjadi. Ada pertanyaan di bab ini, di 2 bait ini? Udah ya? Oke. Lanjut kita ke bait nomor 37. Babnya namanya al-kul, al-kulliyah, al-juz, dan al-juz'iyah. Nah, ini agak-agak ribet. Kita harus benar-benar membedakan ke 4 istilah ini.
Pertama-tama kita harus singkirin dulu pemahaman kita tentang kulli. Kulli yang kemarin itu kita kurung dulu. Kulli. Ini gak ada hubungan sama kulli. Kulli kemarin apa? Sesuatu yang merupakan kategori yang di bawahnya bisa memiliki afrod. Itu singkirin dulu. Jangan diingat-ingat. Kita akan membahas tentang al-kull. Kata beliau di sini, al-kullu hukmuna 'alal majmu'i. Kul adalah al-hukmu 'alal majmu'. Al-hukmu 'ala al-majmu'. Hukum atas keseluruhan secara umum. Hukum atas suatu keseluruhan secara umum. Al-kullu hukmun 'alal majmu'i ka kullu dzaka laysa dawuku, itu contohnya nanti kita akan bahas. Wa haitsu likulli fardin hukima fa innahu kulliyatun qad ulima. Yang kedua, al-hukmu likulli fardin. Al-hukmu likulli fardin. Itu adalah disebut kulliyah. Kulliyah artinya adalah menghukumi setiap individu satu persatu. Hukum atas individu satu persatu, atau masing-masingnya terkena hukum tersebut. Al-hukmu 'alal majmu'. Wa itu malikul fardin hukma fa innahu kulliyatun qad ulima. Wal hukmu lil ba'di wal juz'iyah. Juz'iyah adalah al-hukmu lil ba'di. Hukum kita terhadap sebagian. Hukum itu maksudnya adalah penetapan suatu nilai, penilaian kita atau pemberian label kita, pemberian judgement kita terhadap sebagian A. Nah, itu disebut juz'i. Juz'u ma'rifatuhu jaliyah atau juz'u mah sudah jelas, nggak perlu didefinisikan lagi. Jadi juz'u ini dimasukin hanya karena mirip aja. Juz'u adalah bagian dari sesuatu. Bagian dari sesuatu. Atau kalau mau kita takrifkan berarti juz'u itu adalah ma tarakkaba minhu syai'un. Sesuatu yang menyusun sesuatu. Nah, silakan dicatat dulu ya, nanti kita lihat gimana pemakaiannya. Ya, al-kullu hukmun 'alal majmu'i. Kullu adalah hukum terhadap keseluruhan secara umum. Lalu al-hukmu 'ala kulli fardin disebut kulliyah. Kullu menghukum keseluruhan secara umum. Kulliyah memberi hukum terhadap setiap individu. Juz'iyah memberi hukum terhadap sebagian mereka. Kalau juz'u nggak usah kita pikirin. Juz'u dalam makna lugawi aja, bagian. Oke, pemakaiannya. Al-kullu hukmun 'alal majmu'i ka kulli dzaka laisa dawuqi. Seperti lafaz kulli dzaka ka ya. Jadi kita bahas artinya satu persatu dulu. Ka seperti, kulli seluruh, dzaka hal itu, laisa dzawuqi tidak terjadi. Seluruh hal itu tidak terjadi. Apa maksudnya? Ini
diistihdor dari hadis Rasul SAW. Jadi dahulu ada saat dimana Rasul SAW itu lupa ketika mengimami sholat. Yang harusnya 4 rakaat, beliau hanya sholat 2 rakaat. Oke. Ketika sholat 2 rakaat kemudian salam. Maka ketika salam ada seorang sahabat namanya Dzul-Yadain. Sahabi namanya Dzul-Yadain yang nama aslinya itu Khirbaq. Oke. Al-Khirbaq atau Abu Uryan. Dikatakan oleh Dzul-Yadain ini, "Aqasurat as-shalah am nasita ya Rasulullah?" Apakah sholatnya engkau qasar atau engkau lupa? Paham kondisinya? Harusnya sholat 4 rakaat, Nabi 2 rakaat langsung salam. Maka Dzul-Yadain bertanya, "Aku siratis sholah am nasita ya Rasulullah?" Apakah sholatnya engkau sengaja qasar atau engkau lupa? Maka Nabi jawab, "Kullu dzalika lam yakun." Dua-duanya tidak terjadi. Paham maksudnya? Saya tidak mau qasar dan saya juga nggak lupa, kata Nabi. Jadi Nabi merasa Nabi sholat 4 rakaat. Tentu saja kalau Rasul lupa saat sholat berarti beliau karena al-maghrib ma'allah kan, beliau sedang fokus berkomunikasi dengan Allah. Nah maka kullu dzalika lam yakun, dua-duanya tidak terjadi. Lalu Dzul-Yadain mengatakan, "Bal ba'du dzalika qad kan." Enggak ya Rasulullah, salah satunya pasti terjadi. Karena engkau cuma sholat 2 rakaat. Paham? Berarti maksud lafaz dari kalimat Nabi itu apa? Kullu dzalika lam yakun. Itu hukum atas keseluruhan. Oh ya, ini belum jelasinnya. Hukum atas keseluruhan, Hukum atas keseluruhan itu adalah ketika ada banyak afrod, kita menghukumi keseluruhannya secara umum aja. Dalam arti bisa jadi ada yang tidak termasuk dalam hukum tersebut. Misalnya ya, misalnya kita bilang, yang kemarin contohnya, Anda mikirin apakah laki-laki lazimnya adalah kekerasan? Itu sebenarnya kita lihat dari lafaznya. Kalau kita menghukumi laki-laki secara keseluruhan identik dengan kekerasan, maka itu bisa dibenarkan dengan cara pandang kul tadi. Secara keseluruhan laki-laki itu suka kekerasan, tapi ada yang enggak gitu. Hanya kita ngomongin majmu'nya, kita ngomongin keseluruhan. Oke. Tapi pasti ada yang enggak. Nah itu bentuk dari kul tuh kayak gitu. Kita menghukumi keseluruhan, tapi kita memungkinkan ada bagian yang tidak ikut kena hukum tersebut. Contohnya apa lagi ya? Orang kafir itu memusuhi Islam. Nah itu maka statement itu adalah mimbabil kul. Secara majmu' mereka itu memusuhi Islam, tapi bisa jadi memungkinkan ada bagian yang tidak memusuhi Islam. Sedangkan kalau kuliah itu kita memberi hukum terhadap setiap individu dari kelompok tersebut. Jadi semua masing-masingnya itu terkena hukum yang sama. Ketika kita bilang semua orang kafir benci dengan Islam, maka dari lafaz itu mimbabil kuliah. Paham? Berarti kita menghukumi semua orang non-muslim itu benci sama Islam. Itu kuliah. Lafaz Rasul tadi, ketika Rasul ditanya, "Ya Rasul, engkau qasar atau lupa?" Nabi bilang, "Kullu dzalika lam yakun." Dua-duanya tidak terjadi. Berarti itu babil kul atau kuliah? Kuliah. Yang kuliah siapa? Yang bilang kuliah? Yang bilang kul ada? Karena beliau contohnya di sini, wal kullu hukmun 'alal majmu'i ka kulli dzaka laysa hukum. Kul itu hukum terhadap majmu'. Contohnya adalah perkataan Nabi. Semua itu tidak terjadi. Berarti perkataan Nabi tadi kul atau kuliah kira-kira?
kuliah. Karena yang rojih adalah kuliah. Karena yang Nabi maksudkan, enggak, saya enggak kosor dan saya juga enggak lupa. Di saat itu beliau masih belum ingat kalau beliau kurang rakaat kan. Makanya diberi sanggahan oleh Dzuliyadain, bal ba'du dzalika qad kan. Enggak ya Rasul, salah satunya pasti terjadi. Berarti pas Rasul nyebut kullu dzalika lam yakun, maksudnya adalah dua-duanya saya beri hukum tidak terjadi. Maka itu kul atau kuliah? Kuliah. Berarti pemberian contoh beliau Imam Akhdari di matan ini itu kurang tepat. Oke, dikoreksi oleh para syarih, para pensyarah bahwa itu adalah contoh dari kuliah, bukan contoh dari kul. Ada yang masih bingung? Mari kita ini ya, sederhanakan dulu nih kulu sama kuliah. Kulu itu kita ngomongin pokoknya mereka biasanya begini. Berarti maksudnya apa? Sebagian mungkin ada yang nggak terkena hukum itu. Orang Jawa tuh medok. Itu kulu kuliah. Kulu karena tidak semua, ya kan? Ada yang tidak medok. Orang Padang tuh pelit. Kayaknya kuliah sih itu. Enggak ya, itu kulu. Itu kulu karena tidak semua. Tapi kita memberi hukum pada majmu', pada keseluruhan mereka secara umum. Oke, nah berarti lafaz Rasul di hadis tadi itu adalah aslinya adalah lafaz kuliah. Itu adalah contoh dari ketiga. Paham ya perbedaan kulu sama kuliah? Jadi kulu adalah kita menghukumi sesuatu secara umum, secara keseluruhan, tapi mungkin mengecualikan sebagiannya. Kalau kuliah itu kita menghukumi setiap individunya masing-masing, pasti begitu. Kalau kita bilang semua orang Padang pelit, nah itu maka lafaz kuliah. Oke. Nah kalau kita juz'iyah itu adalah menghukumi sebagiannya. Jadi dari awal kita udah bilang sebagian orang Padang itu pelit, sebagian orang Jawa itu menurut, sebagian orang Riau itu aneh. Nah itu kita menghukumi juz'iyah. Karena dari awal kita udah memasang sebagian. Nah gitu. Itu contoh dari kul, kuliah sama juz'iyah. Sedangkan juz'un bagian. Gak usah dipusing, bagian. Sedangkan kuli, apa kuli? Sesuatu universal yang bisa memiliki individu-individu. Yang kemarin kita bahas kuli. Ya. Semoga tidak ketukar ya. Ada yang mau ditanyakan dari apa pembagian ini? Apa? Contoh apa? Contoh juz'un mah misalnya ya misalnya rumah, juz'unnya apa? Pintu, jendela, ruangan, itu juz'un. Mudah, simpel. Jadi al-kullu di sini bermakna keseluruhan secara umum, memberi hukum atas keseluruhan secara umum. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu kullu, kulliyah, juz'iyah. Kulliyah. Contoh yang juz'iyah, yang dari awal kita bilang sebagian, jadi kita tinggal susun aja. Ba'du apa misalnya? Ba'dul muslimin nasyitun, sebagian orang-orang muslim rajin. Berarti dari awal kita sudah mengakui bahwa itu sebagian.
kullu hukmun 'alal majmu'i, kullu itu adalah hukum kita atas sesuatu yang majmu', sesuatu keseluruhan secara umum. Ka kulli dzaka laysa dzukui, seperti qaul Nabi, dua-duanya tidak terjadi. Yang mana sebenarnya itu adalah contoh dari bawahnya, kulliyah. Wa haitsuma, dan kapanpun likulli fardin hukima, kita hukumi setiap individu, fa innahu kulliyatun qad ulima, maka dia diketahui sebagai kulliyah. Wal hukmu lil ba'di huwal juz'iyah, sedangkan hukum atas sebagian disebut juz'iyah. Wal juz'u ma'rifatuhu jamiyah, sedangkan al juz, bagian, itu pengetahuannya sudah jelas. Ayo sebelum lanjut, ada yang masih belum paham? Rafiq. Apa? Dzul Yadain, nama aslinya Khirbaq. Khirbaq. Al-Khirbaq atau Abu Uryan. Dia bilang Dzul Yadain karena tangannya panjang. Menurut Imam Abu Nuaim al-Asbahani dalam kitab beliau, disebut Dzul Yadain karena ciri khasnya tangannya panjang. Ada lagi yang belum paham pembagian definisi ini? Paham semua ya? Lanjut ya, kalau paham semua kita lanjut. Ya. Apa? Lanjut ya. Oke, kita lanjut ke bab berikutnya. Al-mu'arrafat. Mu'arrifat. Nah, ini udah cara memakai kuliah khamsah yang kemarin. Ya kan, kita udah urutin tuh kuliah khamsah. Kategori-kategori yang bisa kita pakai untuk bikin definisi. Oke. Masih ingat pembagiannya? Ada dzati, ya kan? Lafaz kulli itu ada dzati, ada arodi. Dzati itu menjelaskan esensinya, esensi bendanya. Arodi itu sesuatu hal yang menyertainya. Kalau dzati itu ada 3. Ada jinsun, jenisnya, dia mengumpulkan kategori-kategori. Ada faslun, titik pembedanya, berarti dia yang memfilter kategori-kategori yang lain untuk keluar. Ada naw'un. Naw'un itu adalah tamamul mahiyah, si bendanya itu secara utuh. Manusia, nah itu naw'un. Jadi gabungan antara jinsun dan faslunnya, itu adalah naw'un. Nah, di arodi ada am, ada khosan. Sesuatu yang menyertai manusia itu ada yang umum, ada yang khusus. Umum itu yang bukan ciri khas manusia tapi menyertai manusia. Contohnya apa? Jalan, berlari, makan, tidur, makan. Nah itu arod. Arod khos itu adalah yang ciri khas manusia doang. Apa? Tertawa. Karena tertawa bagian hasil dari bisa berpikir kan? Tapi dia tidak menjadi esensi dari manusia. Dalam artian kalau dia nggak pernah tertawa, dia tetap disebut manusia. Nah, dari kelima kuliah khamsah itu, gimana cara membuat definisinya? Nah, beliau bilang di sini, mu'arrifun ala thalathatin qusim. Yang bisa membuat definisi atau yang bisa dijadikan definisi ada 3 jenis. Ada 3 pembagian. Haddun, warasmiyun, walafdiyun awli. Ada yang namanya had, ada yang namanya rasmi, ada yang namanya lafzi. Jadi definisi itu ada definisi bil had, ada definisi bil rasm, ada definisi bil lafz. Olim itu diketahui ada 3 pembagian. Nah, yang pertama itu apa? Al-had. Al-haddu bil jinsi
wa faslin waqa'a. Had itu adalah gabungan. Kita artiin dulu ya satu-satu, nanti kita pahami maksudnya. Al-haddu adalah dengan jins dan dengan fasl. Waqa'a, terjadi. Had terjadi ketika bergabungnya jins dan fasl. Warosmu, ta'rif yang disebut rosmun itu adalah bil jins wa khosatin ma'a. Jins bersama khosah. Oke, itu dulu. Ini udah bisa dihapus? Atas? Masih ada yang nyatu gak? Lafaz yang kuli itu ada dati. Dati ini ada fasl, ada jins, ada naon. Naon itu contohnya manusia. Jinsnya adalah hewan. Fasalnya adalah berpikir, nanti. Ada arodi. Arodi hal yang di luar zat, yang mengiringi zat. Ada am yang bukan ciri khas manusia, contohnya jalan. Ada yang khas, yang ciri khas manusia, contohnya tertawa. Nah, beliau bilang kalau ta'rif itu kita bisa bikin ada 3. Kalau ta'rif had ini yang paling kuat ya. Ta'rif pertama, ta'rif had, yaitu adalah bil jinsi wa faslin. Jins tambah fasl. Jins yang dimaksud adalah jins qarib. Jinsul qarib tambah fasl. Jinsul qarib wa faslin maqal. Wa rasmu yang kedua, rasm bil jinsi wa khasah. Jins qarib maksudnya plus khas. Khasah ya. Khasah itu berarti. Lalu beliau bilang wanaqisul haddi, ada had. Ini maksudnya ini adalah had yang sempurna, had tam. Kalau kita ngegabungin definisinya itu antara jins qarib sama fasl, dia disebut had yang tam, definisi yang sempurna. Ada naqisul haddi atau had naqis di bawahnya. Ada haddun naqis. Dia definisinya pakai had tapi kurang sempurna. Itu apa? Wa naqisul haddi bi faslin au ma'a jinsin ab'ad. Au ma'a jinsin ba'idin la qaribin maqam. Dia bisa fasal doang atau fasal tambah jins ba'id.
unsur hadid faslin aw ma'a jinsin ba'idin la qaribin wa. Kemudian rosem itu ada, kalau kita ngegabung jins qorib sama khosoh, dia jadinya rosem. Nah, rosem yang tam, rosem yang sempurna. Kalau rosemnya wanaqisur rasmi, beliau bilang ini wanaqisur rasmi bi khosatin faqat. Rosmun yang naqis itu adalah bi khosatin faqat. Dia pakai khosoh doang, au ma'a jinsin abadin wadil abad, atau dengan jins baik. Khosoh tambah jins baik. Oke, itu dulu. Jadi yang had tam itu adalah jins qorib tambah fasl. Contohnya apa? Kita bikin definisi manusia pakai had yang tam. Kemarin urutannya manusia itu kalau kita urut dari atas banget jinsnya, itu adalah jauhar ke jism ke nami, habis itu apa? Hayawan, habis itu natik. Hayawan ini natik, berarti ini adalah jins qorib. Ini udah masuk ke fasl. Selain fasl kita bisa ngasih yang lain kan? Bisa kita kasih arad am, misalnya apa? Al-mashi itu arad am. Bisa juga kita kasih arad khos, ad-dhahik. Nah, berarti kalau kita bikin had yang tam, berarti definisi manusia adalah jins qorib tanpa fasl, berarti hayawan natik. Ini yang am ya. Ini yang am, ini yang khos. Manusia adalah hewan yang berpikir. Berarti 1, 2. Ini adalah, kalau kita gabung 2 itu jadi definisi yang sempurna. Karena dia pakainya had tam. Kalau had yang tam itu dia sempurna, sangat spesifik dan mencerminkan zat manusia itu. Kalau had yang naqis itu dia pakai fasl. Contohnya apa? Manusia itu apa? Kita jawab, manusia itu natik, yang bisa berpikir. Nah, dia cukup bisa menjadi tarif, tapi dia kurang sempurna karena dia nggak menjelaskan esensi manusia sebagai hewan. Atau kita pakai fasl sama jins ba'id, berarti kita bilang apa? Ini semua di jins ba'id kan? Ini jins ba'id. Kita sebut manusia adalah nami natik, makhluk yang tumbuh yang bisa berpikir. Oke. Nah, itu kurang sempurna juga karena dalam nami itu tidak hanya hewan kan, tapi ada hal lain, yaitu apa? Nabat, tumbuhan juga tumbuh. Tapi kan udah difilter pakai natik, betul. Makanya dia disebut had. Tapi dia kurang sempurna. Sempurnanya adalah kalau kita spesifikkan dengan jenisnya hewan. Contoh lagi ya. Kalau kita pengen bikin rosem, tarif pakai rosem. Rosem ini adalah tarif yang kurang sempurna atau kurang bisa dijadikan landasan ilmiah, tapi dia paling banyak dipakai.
Kenapa? Karena orang bikin tarif pakai had itu cukup susah. Dia harus ngumpulin dulu jenisnya dari atas, lalu harus mengumpulkan fasal-fasalnya, ya kan? Lalu merumuskan definisinya. Kalau ROSM itu dia lebih mudah. Dia pakai host, pakai gene scoring. Contohnya apa? Manusia itu apa? Manusia adalah hayawan. Manusia adalah hewan yang bisa tertawa. Maka itu tidak sempurna. Karena aslinya dia adalah dohid itu bukan esensi manusia. Karena bisa aja manusia nggak tertawa, gitu kan? Nah, di bawahnya lagi, di bawahnya rosem yang tam itu ada rosem yang nakis. Dia antara cuman pakai khosoh doang, berarti kita bilang manusia itu apa? Itu yang suka ketawa. Nah, dohid. Maka itu definisi yang paling rendah, tidak menggambarkan, hanya menggambarkan sedikit banget. Atau kita bilang pakai jinsun bait, jismun nami natik, jismun nami dohid. Manusia itu adalah organ yang tumbuh yang bisa ketawa. Nah, maka itu adalah rosem yang nakis. Oke? Nah, itu gambaran penggunaan contoh yang ada di kitab. Tapi coba kita bikin contoh lain ya. Jadi kita, walaupun agak susah memang membuat definisi, tapi kita coba-coba. Misalnya kita pengen mendefinisikan pocong. Coba ya, coba aja. Pocong itu definisinya apa? Definisinya. Kita mulai dari makhluk. Oke, kan kita pasti nanya nih, pocong itu jenisnya apa sih? Sorry, bukan mulai dari makhluk ya. Kita biar gampang mulai dari jenisnya dulu. Jenis dekatnya. Berarti pocong itu jenisnya apa? Hantu. Berarti sekitar di sini ya. Oke, hantu. Berarti kalau kita tarik jenis ke atasnya, dia ada universe makhluk halus. Ya nggak? Bisa kan? Makhluk halus. Di dalamnya ada hantu, bisa ada malaikat. Berarti makhluk halus di atas universe-nya ada makhluk. Oke, makhluk halus lawannya adalah non halus. Apa bahasa Indonesia? Makhluk yang ada wujudnya kan? Oke. Makhluk nih, ini jenis bait 1, jenis bait 2. Dapat kita jenis ketiganya. Nah, kalau kita hantu udah mendefinisikan pocong belum? Belum, karena dia belum ada pembeda. Apa beda Anda sama hantu-hantu lain? Ya kan? Apa keistimewaan Anda? Maka kita cari hal yang membedakan dia sama hantu lain. Misalnya, oke, kita sebut ya, kita sebutin satu-satu ya. Loncat. Apa lagi? Jelek atau serem ya? Jelek atau seram? Atau apa lagi? Kain kafan. Apa? Kain kafan atau mirip mayat. Mirip mayat. Oke, dapatlah 3 nih ya. Jangan banyak-banyak, nanti bingung. Sekarang mana yang fasal? Mana yang membuat hantu itu membedakan dirinya dengan hal yang lain? Dari 3 ini. Loncat. Tuyul bisa loncat nggak? Bisa loncat. Tuyul masa nggak bisa loncat? Bisa. Tuyul habis dapat duit pasti loncat. Berarti hantu yang membedakan dirinya dengan yang lain adalah mirip mayat. Jelek itu dia mengiringi hantu nggak? Arot atau zat? Mengiringi kan? Tapi apakah dia ciri khas hantu? Ciri khas pocong, sorry. Ciri khas pocong bukan? Seram itu. Ya. Gini, ciri khas itu adalah sesuatu yang dimiliki pocong tidak dimiliki hantu-hantu lain. Enggak kan? Berarti dia bukan ciri khas. Berarti dia arot
Arot am. Dia selalu mengiringi pocong, tapi dia ada di hantu-hantu lain. Ini berarti arot am. Loncat. Itu ciri khas pocong atau bukan? Ciri khas pocong. Tapi ada nggak di hantu-hantu lain? Ada. Berarti dia am juga. Dia am juga ya. Atau dia kos? Kos nggak sih? Dia khusus di. Ya anggaplah am dulu ya. Nanti kita cari kosnya. Berarti mirip mayat ini adalah yang paling menjadi fasalnya, yang paling membedakan dia dengan hantu-hantu yang lain. Maka mirip mayat itu fasal. Berarti kalau kita pengen bikin definisi pocong adalah jinsun qorib, ambil jins qoribnya dan fasalnya apa? Bukan dari mayat, mirip mayat. Mayat itu bentuknya pakai kain kafan. Kuntilanak nggak mirip mayat. Kain kafan. Kain kafan. Kain kafan. Iya oke, kain kafan. Bro, nggak semua hantu mirip mayat. Genderuwo itu nggak mirip mayat. Kain kafan ya. Oke. Juga bang. Apa? Umi nggak pakai kain kafan. Oh iya betul, pakai kain kafan aja. Faslunnya adalah kain kafan. Berarti kalau kita pengen bikin definisi ultimate bagi pocong, dia pakai hadun taman, maka pocong adalah jinsun qoribnya hantu, fasalnya adalah pakai kain kafan. Kalau kita bilang hantu yang loncat-loncat, bisa, tapi dia masuknya ke jins, ke dia bukan yang hat yang tam. Nanti ada pembagiannya lagi. Gitu. Itu ya, berarti ini jenis bangitnya. Makhluk itu jenis bangitnya. Jenis bangit. Makhluk halus juga jenis bangit. Ya, bisa dibilang jenis wasat juga. Hantu itu jenis qorib. Fasal itu adalah kain kafan. Khosnya apa ya kira-kira? Khosnya adalah kepalanya terikat. Ya. Karena dia adalah ciri khas pocong. Tapi dia andaikan nggak terikat, kita masih bisa bilang dia pocong. Gitulah ya, kurang lebih ya pemakaian cara membuat definisinya. Atau nanti bisa kita coba-coba di hal lain, misalnya hal-hal yang lebih berbobot ya, ini kan nggak penting ya. Hal-hal lain lah yang lebih berbobot, misalnya apa? Jawa. Ya, Jawa. Enggak, itu nggak penting. Ya, misalnya apa? Agama itu apa? Misalnya. Atau enggak? Suku itu apa? Gitulah. Sesuatu yang bisa kita coba-coba. Tapi kurang lebih pemakaiannya ngerti lah ya, antara jins, fasal, am dan arab. Oke. Lalu beliau bilang wama bilafdhiyin ladaihim syuhira. Oke. Lalu ada juga yang dengan lafzi. Wama bilafdhiyin ladaihim syuhira. Jadi mereka mendefinisikan sesuatu langsung dengan satu lafaz. Tabdilu lafdhin bi radifin ashhara. Mengganti satu lafaz dengan suatu sinonim yang lebih terkenal. Itu yang sering kita pakai dalam sehari-harian. Itu lafzi, berarti di bawahnya rasam nakis.
kalau kita mendefinisikan sesuatu pakai lafzi langsung. Kayak misalnya kalau di kitab ini ta'rif lais itu singa, maka kita kasih lais itu adalah pakai sinonim, yaitu adalah asad. Atau bisa juga termasuk di situ ta'rif bil mital. Kalau kita nanya, itu masuk ke yang lafzi juga ya, ta'rif bil lafzi. Isim itu apa? Definisi isim itu apa? Kita jawab Muhammad. Nah, kita langsung kasih contoh. Buah-buahan itu apa? Kita bilang jeruk. Maka itu adalah ta'rif bil lafzi. Oke. Dia itu ta'rif yang lebih bawah lagi dari rasm naqis. Ada juga yang bil lafzi itu ta'rif pakai pembagian. Jadi kalau kita ditanya kata dalam bahasa Arab itu apa? Definisinya. Definisi kalimah dalam bahasa Arab, kita langsung jawab isim, fi'il, huruf. Nah, itu ta'rif bil lafzi. Itu ta'rif yang tingkat kepusingannya itu paling rendah, alias paling mudah untuk digunakan, tapi paling tidak menggariskan. Jadi makin atas ini adalah ta'rif yang makin kokoh. Ta'rif itu dibilang kokoh kalau dia bisa jami dan mani. Jami itu artinya mengumpulkan kategori-kategori yang harus terkumpul. Mani itu membatasi kategori yang nggak boleh masuk. Nah, itu ta'rif harus jami dan mani. Nah, makin ke bawah dia makin tidak jami, tidak mani. Kayak misalnya tadi buah-buahan. Buah itu apa definisinya? Terus kita bilang jeruk, apel, semangka. Nah, itu jami, tapi nggak mani kan? Kita nggak membatasi apa yang nggak boleh masuk ke dalam definisi buah. Tomat, buah atau sayur? Itu kan perdebatan berabad-abad. Karena kita nggak tahu definisi sayur apa, si buah apa. Oke. Paham ya pembagian ini? Ada pertanyaan di bab ini? Nah, berarti ada yang tersisa yang belum dimasukin ke kategori, yaitu adalah kalau ta'rif pakai arad am sama khosoh. Ya, yang tersisa antara arad am plus khos. Sebelumnya ada arad am sama fasl. Am plus fasl. Lalu ada fasl ma'al khos. Fasl ma'al khos. Am sama khos. Am sama fasl. Fasl ma'al khos. Oke, yang dua ini salah susun ya. Yang dua ini adalah para kebanyakan manatikoh menyebut itu adalah had naqis. Had naqis. Berarti ini kita mengukur kualitas definisi ya. Tingkatan paling tinggi kan had tam, bawahnya had naqis, bawahnya rasm tam, bawahnya rasm naqis, bawahnya lagi lafzi. Kalau ada orang bikin
definisi dia nyebut arad am sama fasal, maka kita hukumnya itu adalah had nafis. Dia udah had tapi nafis. Tapi kalau dia arad am sama khos, maka dia masuk ke dalam kategori rosem nafis. Fasal jins juga. Fasal am ya, kayak misalnya kita bilang manusia itu apa? Terus kita jawab pakai fasal sama khos. Manusia itu yang bisa berpikir, bisa tertawa. Nah, maka itu dia di level kedua tuh, had nafis. Atau fasal tambah am. Manusia itu adalah makhluk yang bisa berpikir dan bisa lari. Nggak ada makhluk ya. Berpikir dan bisa lari. Maka itu adalah masih had nafis. Karena apa? Karena ada fasalnya. Gitu. Ya berarti kan berarti dalam kacamata manatikoh, selama ada fasalnya, selama ada yang menjadi titik pembedanya, dia bisa masuk ke had. Di sini ada fasal juga, maka dia bisa dibilang had nafis. Jadi sisanya kalau dia nggak ada fasal, am sama khos, berarti udah pasti rosem nafis. Jins korib sama khos, rosem tam. Sisanya rosem nafis. Jadi itu kata kuncinya ya. Kalau dia ada fasalnya, dia berarti had nafis. Kalau dia ada fasal, ada jins korib, maka had tam. Oke? Sisanya semua itu adalah rosem. Kalau dia ada khos, ada jins korib, itu rosemnya tam. Selebihnya rosem nafis. Ada yang mau ditanyain di cara pemakaian ini? Nah, udah bisa kita pergunakan cara pemakaiannya, kita harus ada syarat-syaratnya, harus ada ketentuan-ketentuannya. Maka di matan akhir banget 45 penutup tasawurat, beliau mengatakan, masih ada waktu ya? Jam berapa ini? Apa? 15 menit lagi. Oke, cepet ya ini ya. Wa syartu kullin an yura muttarida. Syarat semua itu, syarat membuat definisi adalah an yura, dia harus dilihat atau harus terlihat. Maksudnya harus terlihat tuh dia harus bersifat muttaridan. Muttarid itu artinya jamin, mengumpulkan. Oke. Munakisan, lalu mani, membatasi. Muttarid berarti mengumpulkan yang harus masuk. Munakis berarti membatasi yang tidak boleh masuk. Wa zahiran la ab'ada. Dia harus makin jelas, bukannya makin jauh. Oke? Kalau kita ngasih definisi orang makin gak paham, berarti definisi kita gagal. Dia harus makin jelas, bukan makin jauh. Wala musawiyan, dan tidak boleh juga memberi definisi pada suatu hal yang setara. Jelas atau enggak jelasnya itu setara. Orang tetap nggak tahu, dikasih definisi itu orang tetap nggak tahu. Misalnya apa? Panas itu apa? Panas itu adalah nggak dingin. Orang belum bisa ngebayangin panas. Oke? Maka dikasih tahu nggak dingin, sama aja, nggak tahu. Wala tajawuza, kecepatan ya? Jadi muttaridan jami, munakisan itu mani, membatasi. Zahiran itu jelas, la ab'ada, tidak makin jauh. Wala musawiyan, dan jangan juga definisi yang setara karena nggak memberi faidah apa-apa. Wala tajawuzan, dan tidak boleh majas bila korinatin, yang nggak dikasih korinah apa-apa. Bihatu hurriza, yang bisa membedakan dirinya.
nanya definisi manusia. Dijawab apa? Manusia itu apa? Mahalul khata' wan nisyan. Ya benar sih. Tapi itu bukan definisinya gitu kan. Itu majas. Manusia itu apa? Tempatnya salah dan dosa. Ya benar memang. Tapi bukan itu. Maka nggak boleh ya membuat definisi pakai majas, apalagi nggak dikasih korina yang bisa membedakannya. Wala bima yudro bimahdudin, dan tidak boleh definisi dengan sesuatu yang baru bisa diketahui dengan si definisi itu juga. Wala bima yudro bimahdudin, tidak boleh memberi definisi dengan sesuatu yang yudro, dia hanya diketahui, bimahdudin dengan si definisi itu lagi. Matahari itu apa? Matahari adalah bintang yang muncul di siang hari. Orang mikir siang itu apa? Siang adalah keadaan ketika ada matahari. Ya mataharinya dulu apa gitu kan? Maka definisi matahari bergantung pada siang. Siang itu dipahami kalau udah paham mataharinya dulu, maka terjadi daur. Maka itu disebut ta'rif binafsihi, memberi definisi dengan dirinya sendiri. Maka itu nggak boleh. Orang kita belum paham mataharinya, maka definisinya nggak boleh menyangkut itu lagi. Pengetahuan itu apa? Pengetahuan itu sesuatu yang diketahui. Nah itu ta'rif daur, ya kan? Nah dia definisi dengan definisi lagi yang harus didefinisikan. Oke. Wala musytarokin, dan jangan kita memberi definisi pada yang multi makna. Bila korina, minal korina nanti khola, yang dia khola minal korina, sepi dari korina, maksudnya tidak memiliki korina. Wala musytarokin, dan jangan membuat definisi dari hal yang banyak maknanya. Ini musytarok tadi kita bahas, satu lafaz banyak makna. Khola minal korina, yang tidak memiliki korina apa-apa, nggak memiliki tanda apa-apa. Contohnya kita bilang apa itu definisi jasus. Definisi jasus mata-mata itu adalah ainun, adalah mata. Mata sendiri artinya banyak kan? Mata air, matahari, mata manusia, mata-mata. Nah, maka itu mendefinisikan sesuatu dengan yang musytarak, maka nggak boleh. Oke, wa indahum min jumlatil mardudi, dan menurut para manatiqah indahum, di antara statement yang tertolak, jumlatin mardudi, kalimat yang tertolak adalah antadkhulal ahkam fil hududi. Kita memasukkan hukum kepada definisi. Kita udah memasukkan tasdik di dalam definisi. Tasdik itu maksudnya hukum. Kan definisi ini kita cuma pengen memberi gambaran aja, memberi orang bayangan. Perkara hukumnya baik, buruk, ya kan, jelek, bagus. Nah itu hukum, nggak boleh masuk dalam definisi. Definisi apa? Markas Birrul Walidain apa sih? Lembaga terbaik di Hayya Ashir, kayak gitu. Nah, maka itu memasukkan hukum ke dalam definisi. Nah, itu nggak boleh. Anarko itu apa sih? Anarkis itu apa sih? Perbuatan tercela yang dilakukan oleh masyarakat. Maka udah ada tercelanya, udah ada hukum, maka itu nggak boleh, nggak cocok jadi definisi. Gitu ya. Islam itu apa sih? Agama keras yang muncul dari Arab. Maka itu udah ada tasdik. Antadkhulal ahkamu fil hududi wala yajuzu fil hududi dzikru aw. Yang terakhir, tidak boleh dalam hudud itu definisi ya. Tidak boleh dalam definisi kita memakai aw. Aw itu apa artinya? Atau yang bermakna ragu. Jadi
Ya, kita tambahin atau ini, atau bisa juga ini gitu. Maka itu ragu. Gak boleh definisi pakai au yang syak, yang ragu. Wajah izun fir rosmi, tapi dia boleh kalau definisi rosem. Ketika apa? Ketika memberi taksim, memberi pembagian. Jadi kalau definisinya rosem, jinsun qorib misalnya, jinsun qorib tambahin khosoh. Terus khosohnya kita kasih au. Maka itu boleh. Misalnya manusia itu apa? Manusia adalah hayawan yang bisa tertawa, yang bisa main game, yang bisa nonton film. Nah itu semua dikasih au, maka boleh karena tarifnya rosem. Kita ngasih itu bukan karena bingung, tapi karena memang pembagian. Fadri marawa, maka ketahuilah yang cara pandang mereka dalam syarat-syarat. Oke, dengan ini kita telah menyelesaikan bagian tasawurat, berarti setengah dari matan Sulamun Nawawi. Silakan kalau ada pertanyaan. Apa? Apa? Artinya bisa bilang kalau nanti bilang Tuhur riza, dibedakan. Biha tuhur riza dibedakan dengannya. Silakan yang kalau ada pertanyaan mau dari bait pertama sampai 49. Silakan. Jam berapa? 53 ya. 10 menit lagi ya. Bahasan awal kalau ada yang belum paham juga boleh tanyain ya. Bab-bab awal. Tadi yang auli lisyak itu gak boleh maksudnya ke had doang. Ke ya had. Ke rosem boleh. Iya, ke rosem. Tapi kalau au yang ditaksim itu di had juga boleh. Au yang litaksim, bentar ya. Sambil tarif au allati lisyaki au ilham sawaan akan tarif had dan au rasm. Oke. Kalau dia syak itu di had dan rasm nggak boleh. Au allati litaksim fayasihu fi rasm. Jadi kalau taksim hanya boleh di rasm. Ya karena kalau di had itu dia laisa lahu illa faslun wahid. Dia cuma punya fasal satu kan, langsung jadi pembeda. Maka kalau ditambah au berarti dia bingung. Sementara rosem itu dia bisa punya khosoh banyak. Kalau ditambah au berarti taksim. Ada pertanyaan? Yang masih bingung? Tabayun itu dua lafaz dengan dua makna yang beda. Kursi sama gerbang. Ada lagi? Kalau nggak ada berarti sudah filsuf semua ya dalam membuat definisi ya. Sudah sangat jago. Oke. Kalau bisa tolong di ini ya, diulang-ulang materi tasawurat ketika waktu kosong. Karena tasdikot akan lebih rumit lagi. Jadi jangan sampai bayangan kita tentang tasawurat hilang hanya karena dikasih hal yang lebih rumit. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mari kita tutup dars hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Baik, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.